Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, apa kabar semuanya? Selamat jumpa kembali di Taching TV. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Taching TV. Dan Taching TV kali ini akan mengangkat sejarah singkat Desa Parakan, Kecamatan Leuwih Munding, Kabupaten Majalengka. Namun sebelumnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi tetap kuota mah bayar sorangan. Cekidot. Batur sedulur sekampung, sejarah Desa Parakan ini ada dua versi yang akan kami angkat. Yang pertama akan saya angkat dari versi Teteh Aan Siti blogspot.com. Sumber yang pertama yang kami dapatkan adalah menjelaskan bahwa Parakan adalah suatu desa yang dimana dahulunya bernama Gunung Sari Trajutisna. Ada sebuah pemakaman yang disebut Buyut Trajutisna, dan pemakaman itu sebenarnya bukanlah wujudnya manusia yang dikubur berupa perkakas seperti pedang, keris, dan alat perkakas lainnya. Pada zaman itu, perkakas tersebut dianggapnya sebagai barang perkakas besar oleh masyarakat Parakan. Barang pusaka itu dianggapnya sebagai barang keramat. Menurut orang tua dahulu, perkakas itu tidak boleh digali atau dirusak oleh siapapun. Tetapi kepercayaan itu sekarang sudah hampir punah karena kepercayaan menyembah dan menganggap keramat kepada benda atau kuburan itu dinamakan dinamisme. Buyut Trajutisna itu letaknya di Duku Kulon. Pengambilan nama Duku Kulon itu mungkin karena letak perkampungan itu ada di sebelah barat, atau kampung Duku Kulon letaknya yang paling barat dari keseluruhan desa Parakan. Di Raja Galuh ada kerajaan yang diperintahkan oleh bangsa Walanda yang bernama Ratu Galuh. Mereka ingin masuk kepada agama Islam. Ratu Galuh mempunyai seorang putra laki-laki. Ia sedang sekali marak dalam bahasa Sunda, yaitu mengambil ikan di Sungai Cikamanggi di Desa Trajutisna, yaitu di antara Leuwih Sumur dan Leuwih Cadas. Mereka itu menimbulkan berbagai kerusakan-kerusakan, seperti sawah yang dekat sungai itu menjadi rusak karena tanahnya diambil, yang ada di pinggir sungai pun menjadi rusak untuk membendung Sungai Cikamanggi apabila akan marak atau mengambil ikan. Nyi Rambut Kasih dalam hatinya merasa kesal melihat perbuatan mereka itu. Kemudian ia mengambil tusuk kondenya, lalu diciptakanlah menjadi ikan yang besar, yaitu ikan senggal yang warnanya putih. Setelah sungai itu airnya surut, maka rame-ramelah mencari ikan. Sedang ramainya mencari ikan, kemudian senggal itu menghendaki agar putra Galuh itu mati. Batur sedulur sekampung dalam versi lain menjelaskan tentang asal-usul nama Parakan ialah dikisahkan pada zaman kerajaan Galuh Pakuan terkenallah sebuah daerah yang subur makmur, Sungai Cikamanggi yang membelah daerah tersebut. Di samping airnya bersih, juga banyak ikannya. Sehingga sampailah berita tersebut ke pihak kerajaan Galuh Pakuan atau Raja Galuh Pakuan, Raja Galuh yang gemar mengkong atau mengambil ikan dengan cara mengalihkan aliran sungai. Sering datang ke Cikamanggi untuk mengambil ikan dengan cara mengkong. Suatu ketika
waktu sang raja sedang asik mengkong salah satu ikan jenis senggal yang bernama si bodoh bener, jenis ikan yang punya duri tajam dan beracun di siripnya, matil atau menusuk dengan durinya sehingga membuat luka. Tentu saja sang raja sangat kesakitan dan marah. Dengan kejadian seperti itu, sang raja tidak kapok, malah kesenangan mengkongnya semakin menjadi-jadi. Karena itulah daerah tersebut terkenal dengan istilah Pamarakan, yang sekarang terkenal dengan nama Desa Parakan. Sedangkan kisah kayu jati, Parakan menurut cerita rakyat yang berkembang bahwa Desa Parakan mempunyai kisah yang unik dan punya efek psikologis. Sampai sekarang masih banyak yang meyakini kebenarannya. Dahulu kala di daerah yang bernama Parakan banyak tumbuh kayu jenis jati yang mutunya sangat bagus. Dan ketika Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah membangun Masjid Agung di Cirebon, pasokan kayu jatinya dari Parakan. Ketika akan menyelesaikan bangunan masjid tersebut dan utusan Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Parakan mau mengambil kayu jati, ternyata kayu jatinya sudah hampir habis karena dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab alias pembalakan liar. Utusan tersebut langsung pulang lagi dan melaporkan kejadian tersebut. Syekh Syarif Hidayatullah mendengar laporan tersebut langsung berucap, "Barang siapa yang mengambil kayu jati dari desa Parakan dan dibawa keluar desa Parakan, maka akan mengakibatkan bala." Sejak itulah kayu jati Parakan menjadi aman dan tidak dicuri orang lagi, karena menurut cerita rakyat bahwa yang memaksa larangan tersebut betul-betul tertimpa bala atau mengalami kehidupan yang buruk. Dan sampai sekarang sebagian masyarakat, baik masyarakat desa Parakan bahkan masyarakat di luar desa Parakan pun masih ada yang meyakini kebenarannya. Wallahu a'lam. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa Parakan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau yang melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.